Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut sebanyak 54,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah itu setara dengan 509 zona musim yang ada di Indonesia. Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor BMKG Kamis 30 Juli, Teguh Faisal Fatani, Kepala BMKG bilang, sejak bulan Juni lalu, sebagian besar wilayah Indonesia di bagian selatan Khatulistiwa sudah memasuki musim kemarau. Musim ini diprediksi berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Berdasarkan catatan BMKG, sifat hujan di Pulau Jawa sudah di bawah normal dan ini sesuai dengan prediksi yang telah disampaikan pada Maret lalu. Bulan Mei tercatat sebagai bulan terbasah ketiga, sementara bulan Juni kondisinya langsung berubah dan dikategorikan sebagai bulan terkering. Sementara itu terkait fenomena El Nino, Teguh Faisal Fatani, Kepala BMKG menyebut fenomena itu telah aktif dan puncaknya berpotensi melebihi level kuat. El Nino berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dengan durasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Walaupun demikian, BMKG menyebut dampak El Nino ke Indonesia hanya akan dirasakan jika Indonesia sedang memasuki musim kemarau. Artinya dampak dari El Nino akan mulai berkurang pada Oktober mendatang saat sebagian wilayah di Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan. Sebelumnya, dalam rapat terbatas penanganan cuaca ekstrim dan penanganan bencana yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka Selasa lalu, Presiden telah membahas langkah mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Menindaklanjuti arahan itu, BMKG fokus pada dua hal utama, yakni pengisian waduk melalui metode modifikasi cuaca dan antisipasi karhutla dengan pembasahan lahan rentan atau sudah terbakar. Anda menyaksikan Meja Redaksi Berita 1. Saat ini cuaca di Indonesia terasa begitu panas. Selain juga secara umum tidak lagi turun hujan. Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap ketersediaan air bersih, termasuk untuk kebutuhan pertanian. Selain itu juga kondisi kekeringan yang begitu tinggi juga akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Untuk membahas ini, di studio saya, Fahruri, ditemani oleh Mas Nasori dari Investor Daily. Dan nanti bergabung juga bersama kita Ibu Erma dari BRIN yang akan membahas bagaimana cuaca ekstrim panas saat ini. Namun sebelum kita membahas dengan Bu Erma, kita ngobrol sebentar ya Bu ya dengan Mas Nasori tentang bagaimana dampaknya terhadap kegiatan ekonomi ini. Mas Nasori, cuaca ekstrim atau cuaca panas di Indonesia ini sudah terasa mulai bulan Juni dan sampai saat ini masih begitu panas ya. Belum ada tanda-tanda bahwa cuaca panas ini akan segera berhenti. Nah, dari aktivitas ekonomi, apakah sudah mulai terdampak dari cuaca ekstrim ini? Ya. Terima kasih Pak Fahruri. Memang cuaca panas yang ekstrim ini ya, yang lebih dikenal dengan El Nino ini udah menjadi topik pemberitaan kita beberapa hampir 2 bulan ini. Hampir 2 bulan kita udah memberitakan itu. Dan El Nino itu bukan lagi menjadi pemberitaan, tapi sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sejak akhir Juni kalau nggak salah. Waktu itu cuacanya sangat panas dan BMKG kan memang menyebutkan memang fenomena ini udah sangat kuat, memang udah sangat terasa. Tapi kata BMKG ini belum puncaknya. Oh, masih pemanasan. Masih pemanasan. Katanya nanti di Agustus ini sampai September. Puncaknya. Puncaknya. Ya itu tentu akan membawa dampak ke sejumlah sektor ya, pangan, terus air, perekonomian, kesehatan. Dampaknya ke sana. Jadi air itu kan nanti pasokan air bersih terutama air bersih berkurang, berdampak ke PLN itu. Betul. Nah, sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang pertama yang kita dialami oleh Indonesia. Indonesia udah beberapa kali. Hanya seberapa efektif ini nanti kita bisa
bisa atas itu memang ada beberapa hal ya, kecepatan kita dalam merespon hal ini. Iya, iya. Terus dan ini menjadi kunci dan sering menjadi persoalan koordinasi lintas lembaga Betul, ini iya, yang iya, ini iya. dan ketepatan dalam pemanfaatan anggaran. Sebenarnya pemerintah udah menganggarkan itu, Iya. walaupun secara rincinya katanya masih Dihitung ya? masih dihitung dan padahal ini udah masuk di Agustus tapi Iya, iya, masih iya. dihitung. Semoga Iya. aja ngitungnya tidak Terlalu lama lama. lagi. Jadi biar dampaknya mungkin bisa diminimalisir. Itu. Iya, betul. Oke. Seperti itu sih Pak Fahrudin yang menjadi. Baik, kita ke Bu Erma ya, Bu. Bu, apakah cuaca ekstrim yang sekarang dialami di Indonesia terutama ya, karena faktor El Nino dan juga berbarengan dengan musim kemarau, apakah ini yang paling panas atau yang paling parah jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu Erma? Ya, sebenarnya kan para ilmuwan ini sudah mendeteksi sejak dini begitu ya. Dari sejak bulan April, para ilmuwan concern untuk melakukan pemodelan pada prediksi El Nino ini. Dan menemukan bahwa untuk tahun 2026 kita tidak mengalami El Nino yang biasa, tapi menjadi super begitu ya. Dan super ini sebenarnya juga sudah pernah terjadi pada tahun 1997 dan 2015. Itu jadi hal yang penting karena El Nino ini ada kriterianya. Ada yang disebut dengan kuat, ada yang sangat kuat. Sangat kuat ini adalah super begitu ya, yang disebut juga dengan istilah Godzilla ini begitu. Sehingga memang untuk ukuran El Nino yang super tadi, itu 2026 ini bahkan akan menjadi jauh lebih parah, jauh lebih kuat dibandingkan 97 dan 2015. Bahkan yang akan menjadi pemecah rekor selama 150 tahun, ini baru yang akan menjadi yang terkuat. Gitu ya. Jadi sebenarnya mengapa bisa terjadi? Karena Super El Nino 2026 ini akan couple atau bergandengan dengan perubahan iklim yang menyentuh angka 1,5. Jadi saat ini saja deteksi dari El Nino ya yang biasanya dicirikan dengan atau dihitung melalui indeks Nino 34 itu sudah 2,5 derajat Celcius. Tapi karena harus dikurangkan terhadap perubahan iklim, maka relatif indeksnya itu sekitar 2,04. Jadi sekarang ini sudah masuk ke intensitas yang super. Kita sudah masuk sejak 31 Juli kemarin. Gitu kan. Nah, ini pun ketika indeks ini terus-menerus diupdate karena prediksinya kan ini sudah sampai bulan Februari, kita sudah tahu super ini akan bertahan sampai Februari. Intensitas yang di atas 2 ini. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu 7 bulan ya, kalau dihitung start dari bulan Agustus sampai bulan Februari, kita akan berada dalam bayang-bayang super El Nino yang jauh lebih kuat dibandingkan 97 dan 2015. Inilah yang sekarang kita sedang hadapi. Jadi belum selesai memang, belum finish, belum puncak betul gitu. Ya, jadi ada 2 hal yang harus diketahui. Yang pertama musim kemaraunya, dan yang kedua fenomenanya. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau kemarau ada kita sebut puncaknya bisa sampai berapa lama gitu kan? Puncak paling kering. Kalau paling kering dari kemarau mungkin bisa sampai September ya. September akan menjadi puncaknya. Tapi kalau puncak dari super El Nino itu akan terjadi di bulan Desember. Itu mencapai di atas 3,5 diprediksi ya, sekitar 3,5. Artinya itu sangat tinggi, belum pernah terekam dalam sejarah 3,5 itu. Yang terakhir kan 2,6 ya, yang 2015 itu. Sehingga apa? Sehingga ini pun akan punya pengaruh terhadap penundaan musim hujan. Ya, kalau super El Nino ini ternyata durasinya lama sampai 7 bulan, padahal sebelumnya saja sampai sekitar 6 bulan ya, kasus 2015 dan 97. Berarti ini kan jauh lebih lama juga nih secara durasi.
intensitasnya juga jauh lebih tinggi, maka bisa kemungkinan berpeluang atau berpotensi menunda awal musim hujan. Baik. Sehingga pada bulan November pun kita akan merasakan suasana cuaca seperti masih kemarau gitu. Iya, iya. Desember mungkin baru akan berubah anginnya, baru monsun Asia akan masuk, dan dari situlah kemudian Oke. secara mungkin musim hujan. Ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Bu, kalau kita masyarakat awam kan mengukur cuaca panas biasanya pakai ukuran Celcius ya. Kalau kemudian dikonversi ke Celcius misalnya, ke ukuran Celcius, itu kira-kira berapa derajat itu, Bu? Kalau apakah misalnya bisa sampai 35 atau 40 gitu, Bu? Ya, kalau jadi gini, itu tadi kita bicara soal suhu permukaan laut yang memanas di Samudra Pasifik ya. Nah, kalau dikonversi ke arah cuaca yang kita rasakan dalam hal suhu yang kita rasakan atau skin temperature, itu beda, gitu ya, berbeda. Kalau di Indonesia kemungkinannya maksimum suhunya bisa sampai berapa gitu kan? Pertanyaannya, ya mungkin bisa sampai 39 gitu ya, ketika kondisinya clear sky, jadi benar-benar tidak ada awan gitu ya, kemudian radiasi mataharinya maksimum, maka temperatur maksimumnya pun akan meningkat. Nah, itu akan bisa terjadi angka sampai 39 itu di bulan September terutama, karena September pun itu matahari sudah mulai mendekat lagi ke ekuator, sehingga kita akan merasakan jauh lebih panas daripada Agustus. Itu satu sisi ya, itu soal suhu. Tetapi El Nino ini kan dampaknya dua hal, hotter and drier become gitu ya. Nah, dryernya itu apa? Dryernya itu berupa long dry spell. Dry spell itu adalah hari-hari tanpa hujan yang akan lama sekali kita rasakan. Artinya 2 bulan, 3 bulan, bahkan dari hitungan kami itu menunjukkan bahwa Jawa itu bisa mengalami, khususnya Jawa Timur, 180 hari tidak hujan sama sekali. Itu artinya 6 bulan. 6 bulan nggak hujan. Dihitung dari kapan? Dari sejak bulan awal Juni. Ya. Jadi inilah yang bisa kita alami. Long dry spell ini akan cukup merata kita alami khususnya di wilayah-wilayah selatan ekuator, termasuk Pulau Jawa. Sementara kita tahu sentra pangan, sentra pertanian itu terbesar masih ada di Pulau Jawa, gitu. Inilah yang sudah akan kita rasakan, gitu. Artinya bahwa pertanian dalam hal ini misalnya musim panen, musim bercocok tanam itu akan berubah sama sekali ya, Bu, dengan adanya Super El Nino ini, Bu. Ya, akan terganggu. Kalau sekarang memang pertumbuhan masih positif karena baru saja panen nih. Pertanian baru saja panen ya, masa tanam yang pertama. Tapi mereka sedang memulai MT kedua, masa tanam yang kedua. Masa tanam yang kedua ini sudah dilakukan gitu kan. Dan sekarang petani tinggal menunggu aja. Menunggu gitu. Menunggu itu dalam artian bahwa sebenarnya potensi gagalnya itu besar gitu ya, resiko ya berarti potensi resiko gagalnya besar, resiko pusonya besar gitu, apalagi jauh dari irigasi sawahnya begitu ya. Tapi kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kalau pertanian kan hanya tanam, lalu kita sudah tinggal menunggu kan sampai kemudian 4 bulan baru kita ambil panennya. Nah, panen yang kedua inilah yang kemungkinan besar akan berdampak karena tadi gitu ya, sama sekali ini tidak akan hujan, akan terus sampai bulan November. Nah, inilah sebenarnya satu hal yang mesti dipikirkan soal asuransi pertanian atau apapun itu ya, untuk mencegah supaya irigasi itu benar-benar bisa dioptimalkan pada masa tanam yang kedua, atau bahkan mengganti komoditas atau memilih komoditas yang tahan kering gitu ya. Itu perlu dilakukan. Strateginya diantaranya kalau berkaitan dengan pertanian adalah seperti itu. Nah, selain itu Bu, apakah memungkinkan untuk mencegah terjadinya misalnya pengaruh besar terhadap terhadap pertanian? Mungkinkah dilakukan rekayasa cuaca misalnya untuk supaya ada hujan, tidak kering sama sekali, Bu? Memungkinkan untuk itu, Bu?
Kalau bicara memungkinkan, semua hal memungkinkan Ah, ya, tapi kan kita selalu bicara berapa peluangnya, gitu oke, ya. baik. Apakah peluangnya besar dalam hal ini, apakah sampai 70% dia akan berhasil, atau sebenarnya peluangnya di atas 50% Mm-mm. keberhasilannya. Itu tentu tergantung pada kondisi cuaca pada saat ini. Kalau Mm. kita lihat secara umum saja, awan-awan itu kan bersih kalau untuk di selatan ekuator ya, Iya, iya, termasuk di atas Pulau Jawa. Awan-awan itu adanya di utara ekuator atau wilayah yang ada di dekat Samudra iya, Hindia. iya, iya, Dalam hal ini itulah kenapa Padang kemarin banjir, karena hujannya sekarang ngumpulnya itu di daerah-daerah situ, daerah iya, pesisir barat dari Sumatera bagian iya. utara. Nah, Mm-mm. peluang tentu bisa dilakukan, tapi tadi gitu ya, peluangnya itu tidak terlalu besar kalau dilakukan di selatan ekuator, Ah, tapi oke. besar jika dilakukan di dekat ekuator atau dekat dengan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Karena kan sebenarnya yang kita hadapi bukan hanya pertanian, ancaman yang lain Iya, adalah karhutla. iya, Karhutla ini karhutlah juga betul. harus dicegah. Iya, Nah, iya, potensi untuk hujan itu masih bisa terbentuk kalau berada di dekat Laut Cina Selatan, Laut Samudra Hindia, begitu ya. Sehingga Mm-mm. ya bisalah kita lakukan rekayasa di wilayah-wilayah ketika ada awannya. Lah kalau Iya, clear sky nggak ada awan, apa yang mau iya, ditabur oke. garamnya itu kemana? Itu Oke, intinya. baik Ibu. Sebentar kita ngobrol dulu dengan Mas Nasori. Mas Nasori tadi disebutkan betapa cuaca super El Nino ini bisa berpengaruh terhadap apa namanya sumber pangan ya. Iya, Nah, apakah menurut Pak Nasori selama ini pemerintah sudah punya antisipasi untuk menghadapi situasi seperti iya, ini? iya. Tadi sempat disebutkan Prof. Erma ya, Iya, terkait bahwa kita pernah mengalami di 2000 2015. apa 17 ya, 2097 ya, Iya. 2097 yang cukup 2097 dan 2015. Mm. Itu kita mengalami ini untuk karhutla saja ya, Mm-mm. kebakaran hutan itu 9,7 juta hektar waktu itu. Mm. Kebakaran dengan kerugian apa nilai anunya itu 4,5 miliar Mm-mm. US dollar. Mm-mm. Terus tahun 2015 itu kerusakan hutan 2,6 juta hektar. Kerugiannya 220 Iya. triliun. Nah ini, dan pemerintah sudah punya hitung-hitungan potensi kerugian kalau tidak ada upaya yang terkoordinasi Mm-mm. dan cepat itu 2 kuadriliun. Itu Duh, artinya 2.000 triliun. triliun Oke. kalau tidak ada upaya-upaya itu. Nah, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan itu ya. Kan ada asuransi pertanian, hanya kan cakupannya masih sangat belum terlalu yang tadi sempat disinggung Prof. Erma, cakupannya masih sangat minim. Iya. Juga penyiapan varietas yang tahan kering. Tahan kering sehingga tidak menunda masa tanam, Iya. harus menunggu nanti setelah ini. Jadi ketika kering pun mereka bisa bercocok tanam ya, Iya. walaupun Mm-mm. mungkin hasilnya tetap tidak akan pernah seoptimal ketika musim normal. Hanya saja kita sangat disayangkan ini sudah Agustus, anggaran yang semestinya untuk menjalankan itu sampai sekarang belum selesai diketok Iya, ya betul. dari kita tentu berharap ini segera diselesaikan pemerintah Iya. sehingga respon cepat itu bisa dilakukan sehingga kita meminimalisir sehingga yang setidaknya ya tidak lebih buruk dari yang sebelum-sebelumnya yang Iya. perkiraannya 2.000 triliun kan, artinya 2 triliun itu bisa ditekan gitu ya, nggak sampai, jangan sampai sebesar itu. Iya. Tapi dampak ekonomi itu udah sangat udah pasti Iya. ada di sektor air, Betul. sektor pangan, terus kesehatan juga itu, terus perekonomian. Sebenarnya pemerintah itu sudah mengelompokkan, membuat klaster-klaster penanganan ya. Artinya kan pemerintah sudah melakukan antisipasi. Jadi pemerintah menyiapkan 4 klaster penanganan El Nino itu,
yaitu hutan, lahan, dan pertanian, Iya. satu klaster, energi dan sumber daya air, Mm-mm. klaster tersendiri, kesehatan, dan pangan akuatik. Betul. Jadi tinggal sekarang eksekusi itu Betul. kita yang eksekusi yang sangat ditentukan dari koordinasi. Betul. Semoga aja belajar dari yang sebelum-sebelumnya ini pemerintah bisa melakukan eksekusi atas perencanaan yang telah disiapkan. Gitu. Iya. Hanya masalahnya koordinasi itu kayak tidak ada kepala koordinatornya ini yang jadi kita ya semoga aja salah kita ya, Iya. tapi dengan tidak ada koordinator terkait Iya. penanganan ini kan efektivitasnya bisa tidak maksimal gitu ya. Semoga tidak hanya bagus di perencanaan, tapi eksekusi yang eksekusi penting. itu. Butuh koordinator ya. Ke Prof. Erma lagi. Prof. Halo Prof, masih bergabung dengan kita Mbak Prof? Oke. Prof. Erma, kalau kita melihat tadi Super El Nino ini dirasakan di negara kita Indonesia, apakah juga itu akan dirasakan di negara-negara ASEAN terutama? Artinya, kalau memang itu di negara ASEAN juga terdampak, terutama dalam hal pertanian, artinya ini sumber-sumber pangan, kekurangan sumber pangan misalnya bisa terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara ASEAN misalnya. Begitu Bu? Iya, jadi begini, sudah diketahui ya berdasarkan penelitian, studi yang intensif tentang El Nino ini bahwa setiap terjadi Super El Nino maka pertumbuhan ekonomi secara global, bukan hanya per nasional negara ya, tapi ini secara global itu mengalami kerugian sebesar 2,9 triliun US dollar. Triliun US dollar ya. Jadi besar sekali itu pada saat kejadian Super El Nino yang tahun 1997. Sementara yang 2015 lebih tinggi lagi, 3,9. Jadi hampir 4 triliun US dollar. Itu 2 kali lipat berarti dari 97. Nah, mengingat intensitas yang sekarang ini jauh lebih besar dari kedua tahun tersebut, maka bisa dibayangkan berapa potensi kerugiannya ini. Karena kerugian global ekonomi ini tidak hanya dihitung pada saat terjadi El Nino. Justru dia baru akan berdampak sampai 3 tahun setelah El Nino itu berlangsung. Jadi bisa dibayangkan ya. Masa-masa berarti kerugian ekonomi itu begitu besar karena bencana. Terutama karena bencananya yang bersifat efek domino gitu ya. Terutama hal ini adalah kan kalau El Nino dampaknya secara global itu hampir sama, yaitu menjadi jauh lebih panas dan jauh lebih kering, nggak ada hujan sama sekali. Itu hampir merata. Hanya saja kata merata ini tentu tidak sama gitu. Yang paling rentan, paling terdampak itu yang mana, gitu kan? Yang paling terdampak soal kekeringan, yang paling kering ini itu sebenarnya adalah wilayah yang dekat dengan Samudra Pasifik dan menjadi daerah bayangan hujan, yaitu Indonesia. Bayangan hujan artinya hujannya hanya ada di Pasifik, tidak ada di Indonesia. Indonesia hanya bayangannya saja, berarti tidak ada turun hujan di wilayah kita. Nah, pertanyaan tadi tentang Asia Tenggara itu bagaimana? Asia Tenggara ini beragam dampaknya. Karena saya katakan tadi yang paling terdampak soal kekeringan itu adalah Indonesia dan mungkin Australia bagian utara kalau kita bicara negara lain ya. Jadi Southern Hemisphere itu yang terdampak. Kemudian kalau kita bicara soal bencana yang lain ya, tadi yang Asia Tenggara dulu ya. Asia Tenggara yang di dekat kita itu akan kena dampak kalau Indonesia mengalami karhutla yang parah gitu ya. Kalau soal pangan dan krisis air itu tidak terlalu karena wilayah-wilayah di Asia Tenggara itu di utara ekuator dan masih akan sering mengalami hujan untuk kasus yang El Nino 2026 ini seperti Thailand, Vietnam, ya, Singapura, Malaysia, mereka hanya terdampak pada hotternya, cuaca panasnya, tapi tidak pada dryernya. Dryer itu kita, Indonesia yang mengalami dryer gitu. Itu kalau kita bicara Asia Tenggara. Nah, imbasnya sebenarnya dari El Nino itu bukan hanya kekeringan, tapi juga badai,
Mengapa badai? Karena El Nino ini terletak di Samudra Pasifik yang sangat panas seluruhnya, sehingga ada uap air yang begitu besar berada di atas samudra yang begitu luas, dan itu menjadi cikal bakal bibit-bibit siklon tropis, bibit-bibit badai. Terbukti sudah ada 5 badai tropis yang kemudian terbentuk menjadi 3 siklon tropis super. Itu sudah terjadi. Buffy, lalu ada 2 siklon lagi, saya lupa namanya gitu ya, sekarang sedang menghantam Filipina, ya, kemudian Cina, Amerika, tentu karena Amerika itu terkena efek dari badai yang tumbuh di dekat Peru, itu Peru paling panas sekarang gitu. Nah, jadi wilayah-wilayah ini, daerah-daerah tersebut kena hantaman badai terus-menerus, kebalikan dari kita, sehingga itu juga mereka mengalami kerugian ekonomi dari aspek itu. Nah, inilah kekuatan besar dari El Nino yang bisa membuat bencana itu dua tipe, yaitu dia menyuplai badai-badai yang dihantar ke belahan bumi utara, ya, dan itu membuat banjir parah, gitu, sehingga ekonomi juga bisa kolaps karena itu. Di satu sisi dia menyebabkan panas yang ekstrim, kering yang ekstrim. Panas yang ekstrim itu sekarang terjadi di daerah Afrika, kemudian daerah Eropa, itu panas ekstrim. Mereka udah terbakar di mana-mana, begitu ya. Sekarang sudah membara karena saking panasnya, gitu. Nah, kita ini itu tadi 2 hal tadi, sudah panas ditambah kering. Memang kekeringan ini kan slow onset ya, maksudnya sesuatu yang harus terjadi selama berbulan-bulan dulu baru terasa. Tapi sekarang juga sudah terasa di bulan ketiga, nggak hujan di Bandung misalnya, kita udah susah nih sumber air gitu. Betul. Nah, ini yang hal yang padahal ini masih lama gitu hujannya ini. Nah, hal-hal seperti itu saya kira yang mesti kita pikirkan, bahwa ini memang nggak main-main, global semuanya mengalami dampak gitu dari El Nino ini. Saya kira. Artinya antisipasinya harus serius ya Bu ya? Betul. Mas Nasori, barangkali ada yang mau disampaikan? Pak Erma, kalau dari sisi memaksimalkan upaya atau rekayasa ya Bu, baik dari sisi cuacanya sendiri maupun dari sisi produksi pertanian, itu apa Bu ya yang langkah-langkah yang bisa dilakukan, misalnya dari sisi pertanian agar masa tanam tidak mundur, itu apa Bu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mesti menjadi perhatian dan menjadi concern pemerintah Bu, biar dampaknya pasti ada, tapi kita mau menekan dampaknya tidak terlalu besar gitu Bu, Prof. Ya, saya kira kalau di situasi yang sekarang itu sudah sulit ya, kita tinggal menunggu saja begitu ya. Karena sebenarnya ini harus dilakukan jauh sebelumnya gitu. Misalnya mencari sumber air baru. Tapi mencari sumber air yang baru itu kan tidak bisa dilakukan pada saat sudah sangat kering seperti ini. Betul. Yang ada aja bahkan kering gitu. Gimana mau nyari sumber air gitu? Sulit gitu. Itu harus dilakukan jauh sebelumnya. Mulai menggali, mulai membuat banyak embung gitu ya. Embung ini kan sangat penting sebenarnya. Embung-embung yang dibangun khususnya di daerah-daerah pertanian dan lahan-lahan kosong. Lahan kosong aja banyakin embung gitu ya, daripada tanah kosongnya tidak digunakan gitu, cuman belukar saja gitu. Jadi embung ini fungsinya menampung air hujan. Sekalinya hujan langsung tertampung. Jadi kita ada persediaan air gitu. Itu yang harus dilakukan. Kemudian memanen air hujan, itu juga. Dan itu program-program yang sebenarnya bisa diantisipasi, maksudnya dijadikan satu program mitigasi adaptasi perubahan iklim sebenarnya. Mitigasi dan adaptasi ya perubahan iklim. Mengapa? Karena ini kan akan continue terus nih situasi seperti ini. Bisa dibayangkan 2023 loh kita baru El Nino, sekarang 2026 sudah El Nino lagi. Jadi 3 tahun jaraknya, dan itu sangat dekat, karena harusnya itu tidak sering terjadi seperti ini, El Nino ini dalam konteks perubahan iklim ya gitu. Jadi bisa dibayangkan nanti 3 tahun mendatang kita mengalami hal yang serupa gitu ya. Nah, kalau sekarang berarti kita hanya bisa mengoptimalkan pompanisasi, irigasi yang ada. Kalau untuk mencari sumber-sumber air baru itu sudah sangat sulit. Kemudian
Bagaimana dengan rekayasa cuaca? Kalau rekayasa cuaca itu membuahkan hasil yang optimal dan menjadi solusi yang utama, sudah pasti negara maju melakukannya. Pertanyaannya, Eropa kenapa nggak pakai rekayasa aja terus hujan di sana? Enggak kan? Enggak gitu. Artinya apa? Ya memang sangat sulit kalau sumbernya, awannya tidak terbentuk. Kan rekayasa itu hanya mempercepat proses dari awan ke hujan kan. Kalau awannya nggak ada, mana mau mendatangkan hujan gitu. Pertanyaan pentingnya gitu ya. Nah itu tadi ya, kalau khusus untuk yang tadi pertanian, saya kira itu sudah dipahami betul sama Kementerian Pertanian dan mereka sudah menyiapkan cadangan pasokan pangan sampai bulan Maret gitu kan. Paling ya kita menghadapi masa kalaupun paceklik ya tinggal menyerap dari pasokan itu aja gitu, cadangan makanan itu dari Bulog itu berasnya sediakan sampai gitu. Itu. Baik Ibu sudah menjelaskan tadi tentang bagaimana dampaknya ya akibat dari Super El Nino ini. Kita hanya bisa berharap Bu, hanya bisa berharap supaya dampaknya tidak terlalu besar. Karena kan ini sudah kita alami Bu, tadi antisipasinya harusnya sudah jauh-jauh hari ya, tapi sekarang sudah terjadi ya. Hanya bisa berharap semoga dampaknya bagi masyarakat tidak terlalu besar. Terima kasih Prof atas bergabungnya dengan meja redaksi. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, Prof. Terima kasih. Baik, Pak Nas tadi sudah jelaskan panjang lebar dampaknya terhadap ekonomi, tentu akan berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat. Terakhir, Mas Nas, closing terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar dampaknya tidak terlalu besar akibat El Nino ini? Iya. Kalau dari perkiraan ini kan yang akan terkena adalah di sebelah selatan Katulistiwa ya. Jadi Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu. Nah tentu walaupun kalau persiapan terkait dengan cuacanya itu mestinya udah jauh hari dan irigasi termasuk, itu mungkin masih ada satu hal yang tidak terlalu terlambat lah ya. Itu terkait dengan daerah-daerah yang nanti terdampak sehingga produksi pertaniannya itu berkurang, itu harus ada strategi dari pemerintah untuk menjaga rantai pasok. Betul. Jadi pemerintah harus memetakan daerah mana yang pasokan pangannya masih cukup, mana yang berpotensi terjadi gangguan sehingga distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit minus yang karena El Nino ini bisa dengan cepat. Nah, ini juga harus melibatkan daerah. Pemerintah pusat akan kesulitan kalau jadi saya kira rantai pasok terhadap produksi itu yang distribusi itu yang juga harus disiapkan oleh pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena ini salah satu yang menjadi wanti-wanti para ekonom. Kemarin kan kita Juli deflasi ya, kita bersyukur tentunya 0,14 persen yang diperkirakan inflasi, tetapi ternyata deflasi. Tapi mereka para ekonom mengingatkan, awas kita akan ada El Nino yang itu berpotensi mengganggu pasokan pangan sehingga harga bisa naik kalau dan kenaikannya akan tinggi kalau rantai pasoknya tidak diamankan. Mungkin itu yang ini. Baik Mas Nas, terima kasih atas bincang-bincangnya saat ini. Pemirsa, demikian meja redaksi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Nas.